Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bunda Bisari. Hari ini kita ada di daerah Bukit Agro di Samarinda seberang. Kita akan berbincang-bincang santai dengan Ibu Budi Setiawati dan Ibu Ervinawati Ilham. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Kita sebagai warga Samarinda merasa ya punya kearifan lokal yang sudah terkenal se-Indonesia bahkan sudah mendunia ya. Ini kita semua pakai baju dari sarung Samarinda ini ya. Iya. Waktu sebelum SKPD Samarinda diwajibkan untuk menggunakan seragam dari sarung Samarinda, sepertinya ada sekolah ya dari SMP 10 ya yang sudah mendahului sarung Samarinda sebagai kearifan lokal menjadi pakaian seragam sekolah. Ibu masih ingat tahun berapa itu ya kira-kira? Tahun 2009. Oh, bisa diceritakan itu awal mulanya Ibu? Iya. Awal mulanya itu saat itu SMP 10 kedatangan orang Malaysia. Kamu Mereka ya. berkunjung ke sana menggunakan corak kaltim. Terus mereka mengatakan bahwa ini adalah batiknya Malaysia. Nah, dengan seperti itu saya terpikir, waduh bahaya juga ya. Bagaimana kalau sarung ini saya jadikan baju seragam anak-anak? Alhamdulillah pada saat itu di bulan Agustus saya launching untuk seragam sekolah yang digunakan hari Kamis oleh anak-anak. Waktu itu yang meluncing yaitu Ibu Budi Setiawati. Beliau saat itu menjadi ibu wakil wali kota 2009. Alhamdulillah sekarang ini sarung Samarinda sudah menjadikan baju seragam untuk SKPD juga ya, bukan hanya siswa dan guru ya. Jadi memang sarung Samarinda itu mempunyai banyak keunikan, kekhasan yang menjadi indah kalau kita tampil menggunakan motif kotak-kotak itu. Bagaimana dengan Ibu Budi, senang ya kalau misalnya melihat atau mengenakan baju dari motif kain sarung Samarinda, Ibu? Kita sebagai warga Samarinda ya, meskipun saya orang Jawa tapi sudah 31 tahun jadi merasakan bahwa orang Samarinda. Kita kalau keluar kota itu biasanya sebagai identitas saya biasanya akan membawa oleh-oleh dan kemudian yang kita pakai biasanya ada acara tertentu kita pakai sarung Samarinda. Terutama kalau ke Jakarta ya, kadang-kadang saya kan sering sama Bu Ermin acara gitu biasanya kita ini loh. Ciri khas kita. Dan ini juga harus dilestarikan, kalau enggak kita ini kadang-kadang kurang bisa menghargai. Iya. Kemarin tim kami kan sempat kunjungan ke Kelurahan Tenun Samarinda. Di sana sudah melihat bagaimana teknik pembuatan BBM. Nah, di sana memang di antara pengrajin-pengrajin itu banyak yang sudah sepuh, udah tua gitu. Nah, ini ada kekhawatiran sudah meninggalkan kita gitu. Siapa yang akan meneruskan? Kalau menurut Ibu bagaimana? Ke sana. Kayaknya ngelihat kondisinya, ke tempatnya kan ya, itu rasanya kok memprihatinkan juga gitu ya. Kayaknya memang yang membuat, yang nonton itu kayaknya memang orang-orang tua. Nggak tahu, mereka pun juga ke anaknya itu juga mungkin anaknya yang nggak seneng atau mungkin gimana, perlu dicari digali itu apa sih penyebabnya kok orang-orang kok ada pemikiran? Harusnya menurut saya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu harus bekerja sama. Misalnya kayak SMP 3 itu kan dengan SMA 4 kan paling tidak kan ada muatan lokal. Mereka diajarin bagaimana menenun, terutama itu dulu. Mereka yang di wilayah sana. Yang di wilayah Samarinda. Iya, kan deket-deket. Nah, atau masukkan dalam kurikulum lah muatan lokal. Jadi Dinas Pendidikan harus memikirkan itu dan menindaklanjutinya harusnya. Dan saya berharap wali kota yang akan datang pun harus ikut melestarikannya, karena sayang lama-kelamaan akan punah, bahkan itu kebun kita. Jangan sampai nanti dicaplok lagi oleh negara lain bahwa itu adalah milik mereka, ya kan? Nah,
Jadi kita tentu kita berharap ya, mungkin berharap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bekerja sama bagaimana, dan juga pariwisata ya, bagaimana keterampilan itu menjadi muatan lokal dalam kurikulum. Dan dipelajari oleh generasi Iya. muda, terutama pelajar-pelajar yang ada di kota Samarinda. Selain enggak, kalau misalnya yang kurikulum kan misalnya semua gitu ya, tapi ada yang memang untuk anak-anak yang memang berminat dan berbakat itu kayaknya lebih cepat ya. Jadi memang Berbakat dan itu diwajibkan juga. Keterampilan pramuka itu gini selain yang Iya, iya. tetapi itu yang paling utama. Kalau sudah paling utama wajib pasti semuanya bisa. Karena kalau memilih aja ada minimal dia tahu Berarti ya. alat-alat tenun seperti ATBM juga di sekolah harus dapat bantuan ya mungkin ya. Ya mungkin untuk yang pertama mungkin alat kayak cloud project gitu kali ya, mana yang dianukan. kan bisa kita dengan CSR. Kadang-kadang kalau dia mau ngomong CSR kita ya Allah, kita pun semangat begitu sampai ya Allah, itu dah Kalau kadang-kadang tidak CSR paling tidak di anggaran 2022 itu sudah ada dianggarkan. benar Mungkin itu kan mulai sekarang. ya. Paling nggak punya Mungkin saat kalau dulu. mungkin kalau untuk kita kan selain Bosda kan ada Bosnas. Mungkin kalau Bosda kan kadang-kadang agak-agak anu ya, mungkin iya. Terus sekolah-sekolah yang besar tuh udah Punya bisa satu mestinya. Ya mestinya bisa lah. Kalau dan pemerintah juga paling tidak bisa menganggarkan di 2022, kemudian kita juga cari CSR. Dan yang lebih penting lagi harus ada pelatih atau Iya. Oh itu pasti. orang kamu mesti seneng itu suruh ngajar itu kan. Jadi langsung dia. Jadi nggak perlu orang yang harus sarjana ini. Nah sementara ini yang langsung iya. pengrajin ya. Iya Lalu, langsung itu. kemudian lokasi sarung tenunnya juga agak kumuh ya. Coba dicantiki warna-warni, model-model sarung rumah itu. Kan Dinas Pariwisata harus memikirkan hal tersebut. Sering dikunjungi tapi daerahnya kumuh, pemerintah juga harus berpikir bagaimana sih itu menjadikan wisata juga loh sebenarnya bisa. Ya kan mau Covid enggak Covid juga bisa. Apalagi yang di Gang El Samar itu kan mobil bisa masuk kan ke sana. Itu di depannya yang jualan, yang rumahnya, depannya lagi seberangnya itu langsung kan menenunnya. Cuman ya itu tadi kondisinya campur dengan Coba dilihat lorongnya, coba menuju ke sana, rumahnya kumuh dan sebagainya. Harusnya ada yang berpikir untuk mengecat mungkin Pak Camatnya atau lurahnya di sarung masing-masing rumahnya itu kan jadi unik ya, jadi wisata. Misalnya motif balon. Iya. Jadi bukan hanya apa itu ini Baligo yang di mau masuk itu aja itu Gapuranya. ya bukan hanya dapur aja ya. Tapi Dapur rumahnya aja. pun dicat seperti sarung, kan beda jadinya. Jadi akhirnya jadi wisata kan cantik, mungkin ada kafe, kan menambah pendapatan masyarakat. Jadi memang Iya bisa. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan dari lurah, camat, bahkan wali kotanya memikirkan hal tersebut. Kenapa tidak ya? Nggak usah susah-susah. Jadi jangan sampai datang ke sana kucuk-kucuk kotoran banyak. memang ada dari jauh udah kelihatan ya ciri khas kayak kota daerah-daerah di Malang yang Kan ya. nanti kan Jadi dari jauh udah kelihatan yang tadinya seperti apa sekarang kelihatan ya ada perubahan. dari Jadi atapnya, Tahu dindingnya rumah mereka itu sudah diceti seperti Saya tuh orang seberang mau tempat tenunnya itu kadang-kadang gang mana nih? Yang mana gangnya? Masih anu. Masih ragu-ragu yang salah masih ya. Sebelah sana lagi. Jadi memang ciri khas itu masih kurang. iya. Kalau mereka di pariwisata berpikir itu sudah bisa dijadikan objek wisata, masuk ke sana bisa masuk bayar, terus dibuatkan kafenya, orang bisa duduk sambil ngobrol kan seperti itu kan. Pada hari-hari tertentu mungkin bukan hanya Kemilau Sarung Samarinda, tapi ada event-event lain yang melibatkan pelajar-pelajar untuk belajar. Mudah-mudahan ya desain, dengan ya. nanti selesainya corona covid ini mulai gerak lagi karena Ini lanjut. ya. Ini ngomong-ngomong nih, kita udah banyak koleksi ya Bu Ermin nih. Pokoknya rajin koleksi busana-busana yang bermotifkan sarung Samarinda ini. Jadi apa yang menjadikan Ibu suka sekali dengan
busana yang bermotifkan sarung Samarinda, Bu? Pertama kan Samarinda ini kan tidak punya ciri khas ya. Kayak Tenggarong mungkin ada ciri khasnya dengan baju kutainya. Samarinda ini kan banyak penduduk pendatang ya, sebenarnya nggak ada ciri khas. Aslinya tuh. Alhamdulillah dengan adanya sarung yang pertama kali dibawa oleh suku Bugis ya, ini akan menjadikan ikon kita, dan saya berharap jangan sampai ikon ini yang sejarahnya kita luar biasa gitu loh ya. Jadi sejarah Samarinda itu dan kedatangan beliau itulah yang membawa harkat Samarinda ini, bagaimana caranya supaya budaya itu tetap dilestarikan. Alhamdulillah lah, ternyata di 2009 sarung Samarinda Pemkot 2013 mewajibkan. Nah, kan bisa model-model, bisa untuk baju tunik, baju dinas, baju santai, baju untuk ini. Karena motif kotak-kotak itu abadi ya, bisa gitu ya. bisa berbagai baju semua resmi, semua daerah sekarang punya batik ya semua. Jadi kita apa yang kira-kira beda. Samarinda itu ya, luar biasa. Dan memang punya khas unik gitu loh, kalau sarung kotak-kotak itu unik sekali. Bisa gitu. berbagai macam motif, warna dipadu-padankan. Bahkan juga pakaian pengantin pun waktu itu Pak Pak Faisal, kepala dinas pariwisata sudah Iya, menjadikan ya. daun pengantin. Nah, jadi semua acara bisa, mau santai, mau untuk ke kantor, modifikasi apa aja bisa tuh. mau ke undangan seperti Bu Budi misalnya bisa. Jadi sarung Samarinda yang asli itu kan memang secara ekonomis lebih Iya. mahal, tetapi memang beda gitu. Iya. Nah, sekarang sudah produksi yang bukan ATBM Iya. dan itu mungkin Tapi motifnya Samarinda. asli. Iya. Dan itu mungkin untuk seragam-seragam pelajar itu aja cukup Iya, ya, iya. kan, mudah dirawat gitu. Itu kan sudah ciri khasnya udah nampak, udah nampak kelihatan di gitu. situ. Hari ini kita bicara nih, ngobrol bareng dengan Ibu Budi Setiawati. Ibu dulu sejarahnya kan di kota Samarinda, Ibu jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah. Semua sekolah yang dilalui beradiwiyata ya Bu ya? Bisa diceritakan Ibu? Alhamdulillah, kebetulan saya kan guru di SMA 8. SMA 8 itu itu kan sekolah di pinggir. Iya. Ya. Nah, kemudian Adiwiyata di situ tuh sampai tingkat nasional. Cuman tahun 2011 sebenarnya sudah lama. Cuman Mandiri betapa hebatnya tim, kalau kepala sekolahnya itu nggak jungkir balik, kurang begitu mendukung, itu sulit. Saya pernah dibantu sama Bu Ermin ini. Pak Mandiri ya, Bukan bina. nasional Waktu itu ya. kita mau nasional. Iya. Jadi tim kita ini perempuan semua, sampai lembur itu sampai jam 12 malam di perpus. Menyiapkan portofolionya. Iya, untuk waktu itu kan masuk yang tinggi yang tuh, pakai perempuan iya. paper ya. Iya. Alhamdulillah kita lolos ke nasional. Sebenarnya orang lapangan Bu ya, begitu. Itu saya diangkat kepala sekolah ke SMA 6. Iya, SMA tahun 2014 September. Habis itu tahun kita lanjut ke nasional. Nah di situ, jadi kita memang langsung saya terjun sama teman-teman masuk Adiwiyata bisa nasional. Saya ajak teman-teman yang untuk motivasi teman-teman ini yang memang bekerja keras, saya ajak ke Jakarta. Dan dengan adanya kita mencapai Adiwiyata nasional, itu kita dapat beberapa kali bantuan dengan menjual nama Adiwiyata nasional. Iya, kemudian dapat ruang kelas. Bantuan ruang. Iya. Pertama dapat 2 ruang. Kemudian saya ngomong sama timnya tuh, Bu, sekolah saya ini kalau misalnya kita mau bina, mau mengundang teman-teman kepala sekolah itu, karena kita nggak punya. Jadi gimana kalau misalnya ini jadi 3 kelas, kemudian bangunnya itu pakai yang yang bisa dibuka, jadi untuk aula. Bisa bongkar pasang. Ya, terus kemudian panitinya, loh, sekolah ibu sekolah Adiwiyata nasional. Iya Bu, gimana? Ternyata bantuan-bantuan itu juga
melatar belakanginya tuh dari sekolah Adiwiyata Iya. ya Bu ya. Kalau untuk orang Jakarta, kalau kita sudah ngomong Adiwiyata, sudah langsung, iya. Itu kalau untuk orang pusat, tapi untuk orang di daerah kayaknya masih orang-orang tertentu saja yang kurang ya sudah ya. Setelah dari SMA SMA 6, sekarang Ibu mutasi mutasi di ke SMA 5. tetap berbaju Adiwiyata ya Bu. Iya tetap. Jangan dibuktikan dia bikin greenhouse. Iya, jadi ya. Jadi kalau gitu kapan-kapan kita mau ngunjungi nih, ngunjungi SMA 5. Kita bertetangga. Ceritanya menata-nata ya jadi. Iya. Kebetulan saya kan 2 tahun lagi, tahun depan saya pensiun. Jadi kita jadi semangat walaupun iya. fungsi tetap semangat. Masih cukup waktu untuk berbuat kebaikan. Ya. Ibu, apa yang menyemangati Ibu? Kenapa di setiap sekolah di tempat Ibu bertugas itu harus beradiwiyata? Jadi saya tuh memang seneng lingkungan yang asri, yang yang nyaman, bersih. iya. Katanya kok enak gitu ya. Saya kan orang desa ya, asalnya dari desa. Jadi kan ngeliat tanaman tuh, aduh, kalau nggak disiram gitu, ya Allah kasihannya. Kasihan karena gitu makhluk loh. hidup Iya, juga, nggak ya. tahu. Ini memang Dan mengenalkan kepada anak didik kita bahwa bumi kita ini kan sudah terlalu tua untuk Kan kita hidup di sakiti. bumi yang sama. Iya, Jadi jadi kita ini pakar juga, ini pakarnya nih. Banyak di Ya, nanti mungkin sama-sama waktu di SMA 8 itu kan belum adanya Adiwiyata Iya. kan memang sudah Kita bahkan kita pernah HBS dulu apa? sekolah itu apa sih? sekolah berbudaya lingkungan. Kalau ada Adiwiyata, Kemudian kan dulu ada HBS, kemudian apa lagi itu sekolah berbudaya lingkungan. Tapi intinya sama. Iya, Bagaimana mendidik karakter untuk peduli lingkungan di sekitar. Sekarang kita perhatikan masyarakat kita ini. Coba, taunya marah dengan pemerintah, tapi mereka sendiri buang sampah sembarangan, drainasi tidak dibersihkan. Tapi kalau sudah anak-anak kita sudah mengenal Adiwiyata, hatinya tuh beda, buang sampahnya mungkin dikantongi oleh mereka. Nah, seperti itu. Itulah fungsinya, bukan paknya sih yang kita cari, tapi bagaimana kita merubah karakter anak-anak tersebut. Luar biasa loh. Artinya Adiwiyata ini hasilnya tuh 5 sampai 10 tahun ke depan. Memang enggak anu ya, enggak langsung berkan gitu enggak memang ya. 8 sudah Adiwiyatanya nasional di 2011 sampai sekarang tidak Adiwiyata mandiri, berarti sudah 10 tahun lah. Mudah-mudahan dengan adanya kepala sekolah baru Ibu Nur Hayati, ini kelihatannya yang di sebelah sana ya mulai berbenah-benah. Saya sebagai alumni sana ya, jadi sama kita sama-sama SMA 8 kan tadi rasanya waktu di SMP 10 aku SMP kita tuh hati kita tuh masih menyatu. SD-nya SD belakang itu kan deh, 06 kelas Tardra, jadi itu memang awal-awal Samarinda ya kita. Ya, berarti di waktu-waktu ke depan mari kita sesuai dengan tupoksi kita terus menggelorakan semangat Adiwiyata agar sekolah-sekolah ini punya andil besar ya, membentuk karakter peduli lingkungan. Itu tugas kita bersama-sama ini. Tapi sebenarnya itu kan bergerak bersama dan sama-sama bergerak. bergerak sekarang mencapai satu Titik kesuksesan. baru kelihatan. Cuman yang ini Berarti itu memang harus bersinergi Iya, ya, antar komponen, semua stakeholder. semua itu deh. Semua yang terlibat itu bersama-sama mengerjakan bersama-sama. Tapi Itu bergerak. slogannya Pemkot bersama Kita bisa. Oh iya. berencana itu keren.